Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pengembasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum uh, 2021. Nah, pada siang hari ini izinkan saya untuk mengaturkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita. Nah, tujuan Bapak Ibu saya undang untuk mengikuti kegiatan di Zoom ini adalah untuk mengikuti pengimbasan hasil dari kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Nah, sebentar saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari BIMTEK saya. Apakah sudah bisa dilihat untuk layar presentasinya? Sudah ya? Ya, yang mana pada kesempatan ini yaitu mengenai pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Saya sendiri dari Sekolah SMK Widyatmika. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita untuk mengikuti kegiatan BIMTEK yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atau bagaimana caranya untuk mengakses web tersebut. Ya, jadi yang pertama, Bapak Ibu ketika sudah memiliki akun belajar ya yang diberikan oleh Dapodik di sekolah, nah itu dapat digunakan untuk masuk ke portal Guru Belajar. Bapak Ibu dapat mengakses alamatnya di http://gurubelajar.kemendikbud http://gurubelajar.kemendikbud.go.id. Ya, kalau misalkan itu sudah memiliki akun, nah nantinya Bapak Ibu akan bisa bergabung atau bisa mengakses di portal tersebut. Nah, jika Bapak Ibu sudah masuk melalui akun Guru Belajar masing-masing, nah nanti akan muncul di bagian utama seperti ini. Jadi web ini atau di akun ini nanti Bapak Ibu akan difasilitasi mengenai BIMTEK masa pandemi COVID, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, ataupun tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, kemudian saya lanjutkan mengenai asesmen kompetensi minimum yang beberapa hari lalu saya ikuti BIMTEK-nya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan asesmen kompetensi minimum? Mungkin Bapak Ibu yang masih awam belum mengetahui apa itu AKM. Sedikit saya akan memberikan beberapa pengertian dari asesmen kompetensi minimum dan bagaimana nanti cara aplikasinya kepada satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama itu asesmen nasional. Ya, jadi AKM itu nanti akan dijalankan melalui asesmen nasional. Ya, jadi asesmen nasional itu merupakan program pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Nah, melalui program AKM yang terdiri atas asesmen literasi, numerasi, dan survei karakter serta survei lingkungan. Ya, yang mana tujuannya nantinya dari asesmen ini diharapkan dapat menjadi data untuk pemetaan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kemudian
Berikutnya mengenai perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional, ya, yaitu yang seperti sudah saya sampaikan tadi, yaitu upaya untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Ya, jadi asesmen nasional ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat, yang berupa data dari masing-masing satuan pendidikan. Nah, berikutnya, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, ya misalkan antar kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah antar sekolah negeri atau swasta, di daerah maupun di perkotaan, nanti akan dihasilkan informasi untuk memantau sejauh mana perkembangan di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang berikutnya, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, kemudian berikutnya saya akan mencoba menyampaikan perbandingan dari asesmen nasional dengan ujian nasional, ya. Kalau dilihat dari tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional itu untuk mengevaluasi, ya, mengevaluasi terkait sistem pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kalau kita tahu ujian nasional itu adalah mengevaluasi capaian hasil belajar. Ya, di sana mencari hasil belajar yang dicari kalau kita menerapkan ujian nasional. Tapi kalau asesmen nasional ini kita akan mencoba mengevaluasi, ya, pelaksanaan sistem pendidikan yang telah dilakukan di satuan pendidikan. Nah, kemudian jenjang penilaiannya itu meliputi SD, SMP, MTS, SMA, ataupun program kesetaraan, yaitu untuk asesmen nasional. Tapi kalau ujian nasional, itu hanya ruang lingkup SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Nah, untuk level siswa, asesmen nasional itu hanya dilakukan pada jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 12. Kalau di ujian nasional itu di tingkat akhir pada tiap jenjang. Nah, subjek siswa pun kalau asesmen nasional itu akan dipilih secara acak, yang mengikuti data yang nantinya akan disampaikan oleh dinas. Tapi kalau ujian nasional itu secara sensus atau menyeluruh kepada semua siswa di tingkat akhir. Nah, model soal itu ada perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian untuk ujian nasional itu isinya tentang pilihan ganda dan isian singkat. Nah, sasaran penilaiannya itu mencakup kompetensi literasi untuk di asesmen nasional, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan. Nah, kalau ujian nasional itu menyeluruh penguasaan kompetensi di setiap mata pelajaran. Nah, kemudian metode penilaiannya itu adalah computerized atau multi-stage adaptive, ya, testing berbasis MSAT atau berbasis IT nanti. Nah, kemudian untuk ujian nasional computer based test atau biasa yang kita kenal dengan CBT dan paper based test. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan BIMTEK AKM yang telah saya ikuti. Nantinya harapannya adalah Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan BIMTEK di seri berikutnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi.